Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 4 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Eben Haezer, sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 40-45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi, dengan peringatan keras katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi saksi belas kasih Allah. Penderitaan dialami oleh semua orang, namun sikap orang menghadapi penderitaan berbeda-beda. Ada orang yang kembali kepada Tuhan dan mempersembahkan ketakberdayaannya kepada Tuhan, sehingga penderitaan semakin memperkuat relasi mereka dengan Tuhan. Namun ada pula yang menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk protes dan marah kepada Tuhan, menghancurkan relasinya dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan menghancurkan hidup mereka sendiri. Dalam bacaan kitab suci hari ini, kita menemukan orang-orang inspiratif yang tahu kepada siapa harus memohon ketika menghadapi penderitaannya. Saudara terkasih, bacaan pertama hari ini mengisahkan tentang bangsa Israel yang menghadapi penderitaan akibat kekalahan dalam perang melawan bangsa Filistin. Dalam perang tersebut, mereka dipukul mundur dan menewaskan sebanyak 4.000 orang. Sangat mengesankan bahwa dalam kekalahan itu, mereka tidak berpikir tentang faktor-faktor lain seperti strategi, alat perang, sumber daya, dan lain-lain sebagai penyebab. Mereka langsung berpikir tentang relasinya dengan Allah. Mereka kalah karena kurang melibatkan Allah di dalam peperangan.
Mereka sadar dan mengangkat tabut perjanjian Tuhan, sehingga musuh-musuh menjadi ketakutan, dan Israel berhasil memenangkan pertempuran. Sedangkan bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang kusta yang datang kepada Yesus dan memohon untuk disembuhkan. Seorang yang menderita tidak hanya secara fisik, tetapi secara sosial dan psikologis sosial ia dikucilkan dari kehidupan masyarakat, bahkan juga secara rohani ia dianggap najis, kotor, berdosa sebagaimana perlakuan terhadap orang kusta pada zaman Yesus. Namun Yesus memandangnya dengan penuh belas kasihan dan menyembuhkannya. Kustanya disembuhkan, kehidupannya dipulihkan. Ia begitu bahagia dan bersuka cita mengalami sentuhan Allah yang berbelas kasih, sehingga tidak tahan untuk menyebarkan kabar gembira yang dialaminya. Ia tidak sabar untuk bersaksi bahwa Allah yang Maha Baik itu ada dan sedang bersama kita, menjadikan segala-galanya baik. Saudara-saudariku yang terkasih, penderitaan terbesar manusia adalah keterpisahan dari Allah. Orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus mengalami kuasa kesembuhan dari penyakitnya, yang juga memberikan dampak pada hidup sosial dan kerohaniannya. Namun kita sesungguhnya jauh lebih beruntung daripada orang kusta tersebut. Mengapa? Karena kita dianugerahi rahmat yang luar biasa untuk mengatasi penderitaan terberat di dalam hidup, berupa keterpisahan dari Allah. Yesus memberikan darah-Nya untuk penebusan bagi dosa-dosa kita, sehingga hidup kita dapat dipulihkan dari dosa-dosa dan hidup dalam dan bersama dengan Allah. Bahkan kita juga dipanggil untuk menjadi Kristus-Kristus yang lain, yang dapat membawa orang lain kepada Allah agar hidup mereka dipulihkan. Saudara-saudariku terkasih, janganlah menangisi penderitaan, tetapi hendaklah kita sadar akan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Kita dipanggil untuk mengalami pemulihan hidup oleh belas kasihan Allah dan menjadi saksi bahwa Allah kita hidup dan sedang menjadikan segala-galanya baik. Semoga demikian. Amin.